Saya juga menyampaikan terima kasih banyak suster yang hadir, umat, bapak ibu yang hadir, para frater-tor yang hadir, mendoakan memuji Tuhan untuk keselamatan ayah tercinta Bapak Gabriel Mali. Di akhir-akhir hidupnya, ayah guru agama Gabriel Mali sungguh bahagia. Hari Senin yang lalu sungguh bahagia dan pamit kunjung keluarga dan kesan semua keluarga, kok bapak kok sehat sekali, gembira sekali. Di dalam grup WA saya tidak komentar, lihat keadaan bapak saya, ada apa? Bapak yang begitu sakit tiba-tiba sukacita dan pamit dari rumah ke rumah, mulai dari hardesa, tulis kain, memori, pamit dan pamit itu aneh, mencium masing-masing yang dikunjungi. Saya diri saat itu saya langsung secara pribadi saya tidak komentar atas keadaan bapak seperti itu. Dan sebelumnya bapak saya ini sukacita karena apa? Kalau ke seminari ada keinginan untuk ke seminari itu begitu tinggi. Karena apa? Di sana ada 2 cucu, Dito 1 cucu Cis Luan yang sekarang di Frater Tor. Tolong berdiri. Setiap kali kunjung cucunya ini, Amang Gabriel pasti beri berkat. Saya lihat, saya jarang karena jauh dari bapak, jarang terima berkat dari ayah saya, tetapi untuk cucu Cisnuan senantiasa diberkati. Juga ada 2 seminaris cucunya di belakang, adiknya Cis Aris Luan berdiri. Sama, kalau kunjung cucunya ini selalu beri berkat. Lalu cucunya terakhir juga ada di seminari kelas 1 Maten Koni. Kalau berdiri Maten. Jadi amat di saat-saat terakhir selalu ke seminari dan selalu memberi berkat untuk cucu-cucunya ini. Saya kira amat akan berbahagia kalau cucu-cucunya ini mengikuti teladannya, mengabdi untuk gereja dan kelak bisa menjadi. Silakan. Itu 2 hal yang saya rekam di akhir hidupnya. Pada tahun 2004, Romo Stef tahu sejarah. Waktu menjelang saya ditaris imam, Monsinyur Anton Panjerato SPD ke Surabaya hadir Pentekosta di Rumah Sakit Surabaya. Lalu saya juga dari Seminari Tinggi Malang datang hadir Pentekosta, perayaan Pentekosta di Erkasa Surabaya. Bapak Uskup Anton tanya saya, "Kamu siapa?" "Saya Diakon Benedictus Bermani yang akan ditabis tahun ini." "Bapakmu siapa?" Saya katakan, "Bapak saya Gabriel Mali, guru agama ASEAN." "Oh, saya kenal." "Kenapa?" "Karena Bapak Gabriel Mali ketika ada pertemuan DPP kalau di Jakarta, Dewan Paroki Pleno, itu pertemuan di keuskupan, semua DPP paroki, sekeuskupan, ketua lingkungan, guru agama saat itu. Pertemuan di keuskupan
Bapak Gabriel Mari ini selalu menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh romo paroki. Dan guru agama Gabriel Mari tidak pernah mengatakan hal buruk tentang romo paroki. Betul, Romo Stef? Romo Stef tahu kan waktu itu pastor paroki. Bapak Gabriel Mari ikut Dewan Paroki Pleno di Keuskupan, selalu melihat kesulitan-kesulitan romo parokinya dan mengajukan proposal ke Keuskupan agar Keuskupan memberikan sarana untuk kelancaran misi IPARA. Waktu itu contoh konkret ada sepeda motor untuk Romo Domi atau Romo Steng. Itu karena usulan dari Bapak Gabriel Mari dan Dewan Pleno di Keuskupan. Artinya apa? Bapak saya Gabriel Mari feeling of mission, feeling bermisi sudah ada. Mendukung romo parokinya untuk membangun paroki. Yang ketiga, saya tanya santai-santai, kenapa sih di Kapel Asuleman itu ada sakramen Maha Kudus? Kenapa? Maha nikah, kenapa ada sakramen Maha Kudus di Kapel Asuleman? Karena menurut Romo Yosef Rot, Pater Yosef Rot waktu itu, umat Asuleman rajin setiap hari Jumat itu ke paroki mengikuti Jumber Jumat pertama, diakhiri penyembahan ada adorasi sakramen Maha Kudus. Jadi waktu itu Pastor Yosef Rot, Pater Yosef Rot SPD melihat keaktifan umat stasi Asuleman, maka di sini ada sakramen Maha Kudus. Tujuannya apa? Supaya umat stasi Kapel Sang Pemuda Asuleman rajin berdoa adorasi sakramen Maha Kudus di sini, bukan di paroki. Yang keempat, kalau mau lihat kami seorang guru agama pasti pastor paroki tahu, tidak ada. Kalau dulu hanya minyak tanah dari para misionaris Eropa. Tapi kalau dilihat kenapa bapak saya itu begitu setia, saya coba renungkan pelayanan atau motivasi yang ada di belakang yang mendorong Bapak Gabriel Mari adalah motivasi bukan karena materi atau fisik. Motivasi bukan karena emosional suka atau tidak, bukan motivasi sekedar untuk tahu, kognitif, bukan motivasi sosial yang sekedar untuk menolong, tetapi level tingkat pelayanan Bapak Gabriel Mari, guru agama adalah sudah sampai level spiritual, tanpa pamrih, tanpa menghitung untung rugi. Saya kira senior-senior, bapak-bapak, Bapak Martinus, Bapak Martinus di sini masih ada, tahu di Anton sudah almarhum. Mereka ini adalah orang-orang yang melayani berdasarkan motivasi spiritual. Itu yang saya kenal dari ayah saya yang sudah kembali ke rumah Bapak pada hari yang tepat pesta
tiga malaikat agung, Gabriel, malaikat Gabriel, Mikael, dan Rafael. Saya tidak tahu kenapa begitu. Tetapi sebelumnya selama hidup bersama dengan Bapak, selalu Bapak katakan, saya mau meninggal pada hari yang tepat. Jadi sendiri. Benar, Romo Ster juga benar. Saya mau meninggal pada hari yang tepat. Ternyata Romo Ster sebagai pastor paroki Belui juga dapat informasi yang sama. Dalam bincang-bincang, Ama selalu katakan, saya mau meninggal pada hari yang tepat. Dan saya yakin meninggal pada hari yang tepat ya pas nama ujungnya Gabriel pembawa sukacita, dan kehadiran Bapak sungguh menjadi senyum terus bagi siapa saja yang dijumpai dan dilayani. Jarang marah umat Asueman, lingkungan Asueman, dan saya tidak lihat marah yang begitu kasar, tapi selalu melihat atau menghadapi setiap persoalan dengan tenang dan damai. Sekian dan terima kasih.